Gunung Nago di Paualimo, nampak nan dari Kampusunan, tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak berjawe tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, dimanapun Anda berada hari ini, pada sore hari yang cerah ini, kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 2009-2014 dan juga beliau adalah Ketua APBMI Provinsi Sumatera Barat. Di samping saya adalah Bapak AM Tauhid, Haji Muhammad Tauhid. Selamat sore Bang Tauhid. Selamat sore Wanipin. Iya, saya pemanggil beliau Abang, karena kalau saya panggil Bapak nanti beliau cepat tua. Ini abang saya, Bang Tauhid. Bang Tauhid, terakhir kita ketemuan 4 bulan yang lalu, Ya. di mana hari itu kita sempat membahas terkait dengan persoalan nasib perusahaan buruh apa namanya Bang? Perusahaan bongkar muat yang ada di Pelindo. Pelabuhan Teluk Bayur. Di Pelabuhan Teluk Bayur. Dan tentunya saat itu saya mendengar bahwa Bang Tauhid mau ketemu dengan Gubernur Sumatera Barat ketika kita bertemu pertama, Bang. Ya. Dan sampai sekarang gimana, Bang, kondisinya? Iya. Apa sudah bertemu dengan Pak Gubernur atau sama sekali tidak ketemu hari ini? Silakan Bang Tauhid. Ya, makasih Wanipin. Ya. Kalau permasalahan APBMI itu khususnya di Pelabuhan Teluk Bayur, pada saat itu saya lupa tanggal ya, saya diundang dan beberapa pihak ke kantor Gubernur Sumatera Barat. Yang menandatangani undangan adalah Gubernur sendiri. Pada saat itu kami hadir, di situ ada Pelindo, ada GM Bukit Asam, ada KSOP Teluk Bayur, dan beberapa kepala dinas yang dipimpin oleh Asisten 2 Kantor Gubernur Sumatera Barat bersama Biro Ekonomi, Biro Perekonomian dan beberapa kepala dinas lainnya, seperti Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Sangat kita sayangkan pada saat itu gubernurnya tidak ada. Gubernur nggak ada? Nggak ada gubernur. Seharusnya yang mengundang gubernur. Nah, gubernur seharusnya hadir, kita bisa menyampaikan unek-unek dengan gubernur langsung ya, karena seorang bawahan seperti asisten dan segala macam itu kan tidak bisa mengambil satu keputusan. Betul. Jadi kita diundang rapat tapi gubernurnya tidak ada. Nah, inilah yang kita rasakan pemimpin di Sumatera Barat pada saat-saat ini ya. Jadi tentang APBMI, ya mudah-mudahan dengan pemerintahan Republik Indonesia yang baru, Pak Prabowo dan jajarannya ke bawah bisa membina pengusaha-pengusaha swasta, khususnya swasta lokal, dari kekejaman, dari kezoliman yang dilakukan oleh BUMN. Nah, mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa BUMN dibina, bisa hidup, bukan dibinasakan seperti yang terjadi sekarang. Nah, insya Allah pada tanggal 31 Oktober yang akan datang sampai 4 November, kami APBMI akan melakukan rapat kerja nasional di Bali. Mungkin di saat itu para petinggi-petinggi perhubungan dan Pelindo bisa hadir dan kita bisa bicarakan bersama-sama bagaimana nasib pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha swasta lokal dimanapun berada di wilayah Republik Indonesia. Itu. Dan hari ini kondisi pengusaha bongkar muat asal Kota Padang, Sumatera Barat gimana kondisi terakhir, Bang? Nah, masih sama, walaupun masih sama seperti yang dulu. Ya, walaupun beberapa waktu yang lalu pihak dari subholding Pelindo sudah melakukan pertemuan dengan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan kemarin tentang kerjasama
antara perusahaan bongkar muat dengan badan usaha pelabuhan Iya. bisa terrealisasi sesuai dengan PP nomor 31 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tersebut. Iya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Nah, inilah nanti puncaknya pada saat Rakernas APBMI 31 sampai 4 November di Bali. Di Bali ya. Ya. Mudah-mudahan Rakernas menghasilkan sebuah keputusan ya Bang ya. Iya. Yang tentunya keputusan ini akan memiliki dampak kepada perusahaan bongkar muat lokal. Ya. Iya. Di mana pernah disampaikan bahwa perusahaan bongkar muat lokal itu mati suri kan Ya, begitu. betul. Iya kan Bang? Ya. Nah, padahal mereka ini berada dalam NKRI. Iya. Dan tentunya tertumpang harapan kepada presiden kita yang baru hari ini, yang baru dilantik kemarin ya, Ya. Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Itu harapan kita. Baik Bang, kita satu lagi nih Bang. Ya. Kita melihat bahwa politik hari ini khususnya Kota Padang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kenapa saya katakan tidak baik-baik saja? Salah satu contoh kemarin adanya spanduk salah satu paslon Ya. sengaja dicabut oleh oknum tim ses sebuah paslon juga. Ya. Dan tentunya kita minta Abang kasih pandangan dari 3 calon wali kota yang akan bertarung ini. Yang nomor 1 adalah Fadli Amran Maikus, kemudian Iqbal dan Amasrul, Ya. dan yang ketiga adalah Endri Septa dan Hidayat. Ya. Kira-kira Bang, siapa yang menurut Abang yang cocok, yang melanjutkan kepemimpinan Kota Padang ini? Kalau kita lihat Kota Padang ini zamannya Pak Fauzi Bahar bersama Yusman Kasim itu cukup luar biasa berkembang Kota Padang. Kira-kira Bang siapa nih Bang tokoh yang bisa menjawab kebutuhan Kota Padang hari ini yang betul-betul serba darurat kita Bang? Darurat narkoba, darurat LGBT, kemudian darurat tawuran. Mungkin perlu pandangan dari seorang Bang Tauhid. Silakan Bang Tauhid. Ya, yang pertama tentu tim-tim dari masing-masing paslon. Iya. Kita harapkan ya janganlah berbuat yang seperti yang disampaikan Warni Pin tadi. Iya. Berpolitiklah secara santun, damai. Jangan pula APK paslon lain dicabut atau ditutupi dengan paslon lain. Iya. Itu kan tidak bagus berpolitik. Berpolitiklah dengan santun dan baik ya, supaya pemimpin-pemimpin kita ke depan memang betul-betul pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kepada masing-masing paslon kita harapkan tentu mereka juga sudah dapat kabar bahwa ada tim-tim dari mereka sendiri yang mencopot atau membuang APK paslon lain. Itu tidak baik. Ya, tidak baik. Nah, selanjutnya tentang siapa kira-kira figur calon wali kota Padang dan wakil wali kota Padang ke depan. Ya. Sebenarnya ketiga-tiga calon ini adalah putra-putra terbaik. Iya. Ya kan, yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar dan telah oleh KPU ya, sudah ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Padang. Tentu dari yang baik itu kita mencari yang terbaik. Nah, kita boleh berbeda pandang, berbeda pilihan, tapi tentu dalam bingkai persatuan dan kesatuan khususnya sesama warga Kota Padang. Nah, kalau menurut saya tentu saya melihat sosok seorang Fadli Amran dan Maigus Nasir untuk memimpin Kota Padang 5 tahun ke depan. Mereka lah yang paling layak. Ini menurut pandangan saya. Nah, pandangan orang lain sah-sah saja, berbeda. Itu namanya berpolitik, ya kan? Nah, jadi kita melihat sosok Fadli Amran dan Maigus Nasir yang kita harapkan untuk menjadi masa depan Kota Padang, khususnya apa yang sampaikan Warni Pinta di terutama masalah banjir, masalah narkoba, masalah LGBT dan segala macam. Nah, saya rasa
figur Fadli Amran dan Maigus Nasir tepat untuk membenahi apa-apa tadi yang disampaikan oleh Wan Ipin. Karena hal tersebut saya juga sudah bicara panjang lebar dengan Fadli Amran tentang bagaimana sih Kota Padang ke depan. Kita rindu di masa-masa Pak Hasan Basri, Sarul Ujud, dan dilanjutkan oleh almarhum Pak Zuyen Rais. Nah, Padang ini dulu kan ada air mancur dan segala macam. Sekarang mana? Sekarang nggak ada. Nggak ada lagi kan. Nah, dan hujan sedikit aja banjir. Nah, saya masih ingat dulu waktu Fauzi Bahar wali kota Padang, dia minta bantu sama saya untuk memperjuangkan anggaran normalisasi Batang Marasi dan Banda Lurus dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah waktu itu saya bersama teman-teman di DPRD Sumatera Barat bisa mengucurkan APBD Sumatera Barat tahap awal dulu 31 miliar. Nah, cuman sayang, entah kalau sekarang ya sudah lama tidak lewat situ, normalisasi sungai itu udah berpulau-pulau, tidak dirawat dengan baik. Tentu kalau hujan banjirnya akan tersumbat juga. Betul. Nah, bagaimana pemerintah Kota Padang menyediakan anggaran untuk perawatan sungai-sungai ini bebas dari pulau-pulau atau sampah-sampah, kan gitu ya. Ini butuh pemimpin yang betul-betul memperhatikan tentang Kota Padang, khususnya tentang banjir dan sampah di mana-mana berserakan. Nah, ini yang harus kita. Kota Padang boleh kita katakan juga darurat sampah. Darurat sampah, ya kan, darurat sampah. 5 menit saja hujan, banjir. Jadi inilah yang harus kita benahi. Kota Padang di luar itu nanti tentu kita berharap apa yang visi misi dari Fadli Amran tentang BPJS, gratis. Kita sadar sekarang ini banyak masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS. Kenapa program seorang calon wali kota untuk BPJS gratis bagi masyarakat tidak mampu, ada pula yang mengejek-ngejekkan. Nah, ini tidak bagus, tidak bagus. Nah, kita dukung program ini untuk kepentingan masyarakat bersama, khususnya Kota Padang. Jadi kita melihat, nah, dari kurang lebih 1 juta penduduk warga Kota Padang, itu kan tidak semuanya yang punya BPJS. Yang punya BPJS. Katakanlah TNI, Polri, ASN, pegawai BUMN, swasta dan pengusaha. Mereka itu tidak butuh dibantu dengan BPJS kelas 3. Nah, yang butuh ini bantu masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Nah, ke saya saja sering masyarakat datang mengeluh. Karena untuk merawat keluarganya di RSUPM Jamil umpamanya kan, nggak bisa dilayani karena BPJS masih menunggak. Masih menunggak. Mau tidak mau kita juga ada kepedulian kepada mereka. Nah, ke depan kita harapkan masyarakat yang tidak mampu khususnya itu cukup membawa KTP saja ke rumah sakit bisa dilayani. Nah, salah satu program unggulan dari Fadli Maigus. Nah, harus kita dukung ini. Harus kita dukung. Karena saya jujur saja mungkin Wan Ipin bisa ke SMP 6, sebelum SMP 6 itu ada seorang warga yang tidak mampu, kebetulan kakinya selesai diamputasi karena penyakit gula. Saya pernah tanyakan, bukan ada kaitan dengan calon wali kota, calon gubernur. Saya tanyakan ke dia, oh Nana, ini dulu yang mengamputasinya rumah sakit mana? Dia jawab, Pak Jamil, ya Sudarso nolak. Ini rumah sakit Siti Rahmah lah yang menjemput dan merawat serta mengamputasi kakinya gratis. Nah, boleh Wan Ipin tanya langsung nanti dengan sebelum SMP 6 dekat pagar ada gubuk kecil. Nah, ini yang masyarakat yang kecil-kecil kayak gini ini yang harus kita bantu, perhatikan. Jangan ada niat seorang calon pemimpin belum apa-apa sudah kita
apa namanya itu kita bully dan segala macam. Ini yang tidak bagus juga. Nah, harapan kita kepada masyarakat Kota Padang betul-betul menetapkan pilihannya besok kepada paslon nomor 1 ya, minimal apa namanya nanti untuk BPJS bisa gratis, dan kita juga minta peluang pekerjaan bagi masyarakat tidak mampu. Datangkanlah investor untuk membangun Kota Padang. Jangan sedikit-sedikit nanti ada yang membangun ini kristenisasi dan segala macam. Ini juga kurang bagus. Kenapa sekarang banyak Starbucks yang tumbuh, sudah tuh McDonald dan segala macam. Kalau kita pikirkan ini punya siapa? Kenapa bisa ada di Kota Padang? Kok dulu Siloam akan membangun di Khatib Sulaiman itu dilarang? Alasan kristenisasi. Nah, coba otak kita berpikir. Nah ya, Wanipin ya. Kenapa Yosudarso itu yang punya kan orang Salim? Saya belum mendengar Yosudarso itu ada mengkristenkan orang Padang. Iya, betul. Belum. Jadi pisahkanlah antara agama dan politik. Jangan dicampur adukan politik ini dengan agama, ya kan? Kita wajib beragama, tapi berpolitiklah dengan santun, gunakan akal dan agama yang betul-betul yang diajarkan oleh Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin, perbincangan kita dengan Bang Tauhid hari ini cukup asik dan artinya melahirkan sebuah kata kunci bahwa artinya pisahkanlah antara agama dengan politik. Iya, Bang. Jangan dicampur aduk. Iya. Kemudian kalau saya mengutip juga bahwa kalau ada program yang luar biasa dari salah satu calon, jangan dibully lah. Kita dukung bersama-sama. Ya, karena mereka adalah putra-putra terbaik Kota Padang. Dan tentunya kata kuncinya adalah berpolitik santun. Kan begitu, nah Bang? Ya, betul. Berpolitik santun guna menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saya tambahkan sedikit, Wanipin. Kalau memang mau menggunakan agama, sandingkanlah ucapan itu dan perbuatan. Tapi jangan ini untuk kepentingan politik agama yang dikemukakan. Tetapi realitanya bertolak belakang dengan agama dan perbuatan ini. Jadi kita harapkan perbuatan dan ucapan itu disandingkan supaya cocok, ya kan, supaya betul-betul pemimpin itu nanti yang pemimpin yang beragama dan bisa membangun dan melindungi rakyatnya dari segala hal. Jangan lain di bibir, lain di hati. Kebanyakan pemimpin kan lain di bibir, lain di hati. Hatinya lain. Antara perbuatan dengan ucapan tidak sejalan. Sedikit-sedikit nanti dikatakan politiknya ini apa ini, gimana ini? Dalam agama begini ya, terlalu banyak retorikanya lah Bang. Nah, kan begitu. Baik, Bapak Ibu naik oto ke Padang Panjang, baputa jalan pandesike menaruh balam tigo gayo, kok direntang namanya panjang, elok dipunta dan nyusingke Bang. Ambil sajo dan paguno. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Luar biasa.